Halo, selamat sore, Bu Tika. Iya, Kak Tani, selamat sore. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik. Terima kasih banyak sudah bertanya. Kalau Tani gimana kabarnya? Kabar saya juga baik sekali. Syukurlah ya. Oke, baik. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai seputar overthinking. Karena hal ini terjadi dan tentu saja bagaimana cara kita meminimalkannya agar hidup lebih ringan dan sehat secara mental ya Bu. Yes. Oh iya, buat teman yang sudah join, kalau ada pertanyaan selama live ini berlangsung, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan untuk Ibu Tika jawab. Oke. Oke, kita akan langsung mulai saja ya Bu ya. Nah Bu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan overthinking? Dan bagaimana cara mengenalinya dalam kehidupan sehari-harinya? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara overthinking, sebenarnya nggak beda jauh nih dengan kecemasan ataupun emosi cemas yang kita munculkan terkait dengan si overthinking ini. Mungkin kita mulai dari si kecemasan itu dulu kali ya, dari kecemasan kemudian nanti bagaimana sih hubungannya dengan overthinking. Jadi kalau kita lihat lagi, sebenarnya emosi cemas itu kan adalah emosi yang kita keluarkan ataupun respon kita terhadap sesuatu hal yang sebenarnya mengancam. Maka dari itu kita jadi cemas nih, kayak waduh nanti gimana ya dan lain sebagainya. Nah, overthinking ini tuh berkaitan dengan cemas karena ketika cemas itu kan pasti akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Biasanya kita akan berpikir sesuatu hal yang jadinya bercabang seperti itu. Jadi overthinking itu sebenarnya bisa kita bilang adalah pikiran yang bercabang akibat emosi cemas yang kita rasakan. Seperti itu. Jadi memang kita memikirkan sebuah pikiran biasanya terus-menerus, kemudian tadi ya bercabang-cabang. Kalau misalkan saya berpikir ini nanti gimana ya, kemudian nanti seperti apa ya dan lain sebagainya. Jadi banyak banget pikirannya yang ada di kepala kita seperti itu. Jadi penuh banget pikirannya. Kemudian biasanya pikiran-pikiran overthinking itu muncul ataupun diawali dengan kata what if atau dalam bahasa Indonesia kalau gini gimana ya, kalau saya nanti mengerjakan ini gagal nggak ya, dan banyak sekali kalau yang kita pikirkan. Maka dari itu biasanya kita jadinya overthinking tuh, jadi kayak banyak banget pikiran yang muncul dan lain sebagainya. Oh, baik Bu Tika. Ternyata memang awalnya itu dari cemas ya Bu ya. Dan dari cemas itu kan kita punya pikiran bercabang dan akhirnya jadi overthinking. Berarti memang saat kita cemas pun sebenarnya kita juga udah harus aware ya akan hal itu ya. Betul betul sekali. Dan mengapa ya banyak orang tuh terjebak dalam overthinking gitu. Mungkin tadi seperti yang Bu Tika ceritakan, kayak dari cemas itu. Tetapi kenapa banyak orang nggak sadar dan akhirnya dia terjebak dalam pikiran yang terus-menerus. Oke, baik. Kenapa sih kita bisa terjebak ya dalam pikiran itu terus-menerus? Karena memang pada dasarnya overthinking itu kan munculnya dari kecemasan terlebih dahulu ya. Kita merasa cemas terlebih dahulu, kemudian kalau kita belajar lagi terkait dengan emosi, emosi itu ternyata tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita bagaimana perasaan kita, tapi bagaimana perilaku kita, bagaimana cara kita berpikir, itu juga terpengaruh oleh emosi kita. Nah, yang menjadi sulit di sini adalah sebenarnya kan kita boleh ya merasa cemas, kita boleh banget merasakan emosi-emosi itu walaupun negatif. Tapi yang sulit adalah bagaimana kita mengelola kecemasan itu sendiri supaya tidak berdampak buruk terhadap diri kita. Maka dari itu mungkin pada saya tidak bisa bilang kayak oh berarti kalau misalkan kamu overthinking berarti karena ini nih gitu. Karena iya bisa kita bilang overthinking itu kan multifaktor ya, banyak faktor nih yang bisa mempengaruhi. Tapi memang biasanya yang membuat kita kesulitan untuk bisa keluar dari overthinking adalah pengelolaan emosi kita sendiri sih. Bagaimana kita melihat pikiran, bagaimana kita melihat perasaan seperti itu. Berarti selain kita harus aware dengan kecemasan, kita pun juga ternyata harus belajar bagaimana kita bisa mengelola emosi kita ya, agar mungkin emosi kita tidak meledak-ledak dan akhirnya malah menjadi semakin parah. Nah, terus
ini ada juga nih Bu, apa sih bedanya over planning sama overthinking? Mungkin kadang-kadang kita banyak untuk ngeplan segala sesuatu, tapi apa bedanya ya overthinking? Oke, over planning dan overthinking ini sebenarnya kayak beda-beda tipis ya. Yang membedakan jadi fokus utamanya adalah kalau over planning itu biasanya kita berbicara terkait dengan suatu tindakan. Seperti itu. Jadi ada tindakan yang perlu kita lakukan, kemudian pada akhirnya kita membuat plan ya, kita membuat rencana dan lain sebagainya. Kalau overthinking itu biasanya memang lebih luas cakupannya. Biasanya over planning juga di dalam overthinking itu juga bisa, karena overthinking itu luas sekali. Nah, kalau over planning itu biasanya kita fokus pada hal-hal detail terkait dengan apa sih yang mau kita lakukan, seperti itu. Jadi kayak, oke, berarti nanti siang aku harus ini ya, aku harus setelah melakukan A, aku harus melakukan B, habis melakukan B, aku melakukan C. Untuk mempersiapkan tugas A, aku harus mempersiapkan A, B, C, D, F, G, seperti itu. Jadi sebenarnya base-nya, dasarnya itu sama-sama sebenarnya emosi kecemasan di sana. Seperti itu. Nah, kadang-kadang memang ketika kita over planning, orang itu tidak sadar bahwa dirinya merasa cemas. Seperti itu. Biasanya kita nggak sadar bahwa saya tuh cemas gitu. Bukannya bagus ya kita mau apa tuh namanya, bukannya bagus kita betul-betul merencanakan apa yang ingin kita lakukan. Merupakan hal yang bagus, tapi diingat bahwa sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita sudah merencanakan sesuatu, kemudian jadi cemas dan malah mengganggu aktivitas kita, nah itu kita perlu waspada itu. Oh, ternyata saya betul-betul cemas ya dalam merencanakan kegiatan ini misalkan. Wah, oh berarti saya juga baru mengetahui ini ternyata over planning itu bagian dari overthinking ya. Dan mungkin yang memang um, paling terlihat adalah kayak tadi kita sebenarnya pas over planning sebenarnya kita udah cemas tapi kita nggak sadar. Betul. Nah, itu mungkin memang hal yang benar-benar harus kita pelajari untuk kita kenal diri sendiri ya. Gimana cara kita biar sadar saat mungkin kita udah mulai nih ke arah overthinking nih. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih perbedaan ruminasi dan overthinking? Oke, baik. Ini kita berarti akan berbicara sesuatu hal yang lebih deep lagi ya, teman-teman ya, terkait dengan ruminasi dan overthinking. Kalau saya menganalogikannya seperti ini. Kalau overthinking itu seakan-akan pikiran kita bercabang seperti pohon. Jadi kita ada satu pikiran nih, saya nanti sore akan ada mata kuliah A. Seperti itu. Kemudian jadi bercabang, aduh nanti dosennya kira-kira datang jam berapa ya. Nanti kalau saya telat gimana ya, cabang lagi. Kemudian aduh nanti kalau hari ini saya dikasih tugas gimana ya, cabang lagi. Nanti kalau tugasnya susah gimana ya, dikumpulinnya kapan ya, seperti itu. Itu overthinking. Jadi seperti apa tuh namanya, seperti pohon, kemudian pohon itu cabangnya banyak. Bedanya dengan ruminasi, kalau overthinking itu bercabang, ruminasi lebih mengakar ke bawah. Jadi biasanya dia pikirannya nggak sebanyak overthinking, biasanya bahkan cuma satu pikiran, tapi mengakar sampai bawah, sampai akarnya itu sampai kuat sekali. Bedanya di sana. Kalau overthinking itu kepala isinya penuh banget, kalau ruminasi biasanya satu pikiran atau beberapa pikiran yang kita pikirkan terus-menerus, berulang-ulang, dan lain sebagainya. Misalkan, pikiran bahwa saya gagal, saya gagal itu berulang terus menerus, jadinya mengakar dalam diri kita. Itu adalah ruminasi. Seperti itu bedanya. Jadi yang mudahnya adalah kalau ruminasi itu mengakar ke bawah dan akhirnya membuat mood kita jadi low. Kalau overthinking biasanya jadi bercabang, jadi banyak, pikiran kita jadi penuh. Seperti itu. Keduanya harus diwaspadai juga ya Bu, supaya kita tidak terjebak di dalam pemikiran kita sendiri ya. Iya, betul banget. Nah, tadi kan kita udah bicara nih ruminasi dan overthinking yang ternyata bisa mempengaruhi sampai mood ya. Nah, ini selanjutnya ingin tanya juga nih tentang bagaimana sih overthinking bisa mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kita. Oke, baik. Terima kasih banyak. Dalam ini saya mungkin akan bercerita sedikit terkait dengan konseling ya Tony ya. Jadi banyak sekali klien-klien konseling saya itu
ketika memiliki keluhan bahwa overthinking itu pada akhirnya sangat mengganggu ke aktivitasnya sehari-hari. Seperti itu. Mereka akan biasanya itu cemas, dan cemasnya ini akhirnya berpengaruh pada pola tidur. Biasanya mereka kan sulit sekali tidurnya. Karena itu tadi mau merem, kepikiran, aduh iya besok tugas A belum dikerjain. Gitu. Terus kemudian tugas A belum dikerjain, mikir lagi tuh, bercabang lagi kan pikirannya, aduh deadline-nya kira-kira kapan ya? Oh iya nanti hari Jumat. Oh iya hari Jumat tinggal 2 hari lagi. Aduh padahal besok udah ada tugas B. Iya aduh tugas B aja belum selesai. Aduh mana tugas B dosennya galak banget lagi. Aduh malah tugas B ini dosennya susah banget nilainya dan lain sebagainya. Yang saya katakan aja itu pikirannya sudah berantak panjang sekali gitu. Padahal tadi belum sampai 1 jam ya saya berbicara, baru beberapa detik tadi sudah ada 5 pikiran yang muncul. Kita bayangkan kalau misalkan klien ini sedang mau tidur, kita mau tidur aja kan pasti butuh waktu ya dari kita sadar menjadi tidur seperti itu. Wah berapa banyak ya pikiran yang mereka pikirkan yang muncul seperti itu. Jadi hal ini membuat akhirnya sulit tidur tuh, insomnia pada akhirnya. Dampaknya apa? Dampaknya pasti tubuh kita kurang istirahat. Fisiknya jadi lemah kan besok paginya. Tidak hanya lemah, tidak hanya lemas. Biasanya marah-marah. Tuh. Kalau kurang tidur udah marah-marah, udah cranky, moodnya udah nggak enak, dan lain sebagainya. Kemudian dampaknya apa lagi? Pasti akan sulit fokus. Karena ngantuk kan, capek, kemudian pikiran juga bikin capek. Karena proses berpikir itu kan sebenarnya membuat lelah ya. Udah kita kurang tidur, masih overthinking lagi, ya udah jadinya banyak hal tuh terjadi di sana. Akhirnya menjadi biasanya stres yang kronis atau stres yang berkepanjangan. Seperti itu, yang apabila tidak ditangani mungkin akan menjadi lebih parah lagi kondisinya. Mungkin akan memunculkan gangguan-gangguan kesehatan mental tertentu yang ternyata lebih parah. Seperti itu tadi. Ternyata memang dari overthinking itu bisa mempengaruhi ke kita, mungkin jadi banyak pikiran dan jadi susah tidur. Jadi dari susah tidur itu yang mengawali gangguan pada kesehatan kita juga ya. Dan iya, salah satu. Iya. Ternyata ini hal yang benar-benar mesti diwaspadai dan kita sadari secara cepat ya. Betul, betul. Sama tadi mungkin sudah sedikit dibahas juga ya tentang bagaimana kurang tidur akhirnya membuat kita nggak fokus. Yang akhirnya mungkin bisa menjadi penghambat seorang dalam mengambil keputusan atau bertindak ya Bu ya? Iya, betul banget. Karena kalau misalkan kita lihat lagi, coba deh kita bayangkan pas kita lagi overthinking. Pasti banyak banget tuh pikiran-pikiran yang muncul ya, yang akhirnya memengaruhi kita. Kita jadinya ada sisi perfeksionis mungkin di sana. Jadi kayak oke, ada pilihan A dan B misalkan yang perlu kita pilih. Aduh, kalau pilihan A plusnya kayak gini, kalau minusnya kayak gini. Tapi aduh enggak deh, kalau misalkan minusnya kayak gini nanti konsekuensinya ke saya gimana ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke pilihan B, tapi kalau misalkan pilihan B kayaknya enggak juga deh, kayaknya A, B, C, D bercabang lagi, cabangnya makin banyak dan membuat kita malah makin pusing gitu, makin penuh pikiran kita. Dan hal ini yang akhirnya membuat kita sulit untuk memilih keputusan. Dan atau mungkin kalau misalnya kita overthinking, kita menganalisis hal-hal yang sebenarnya terlalu detail dan sebenarnya nggak sepenting itu sih. Gitu. Tapi karena kita sudah cemas, kita sudah overthinking dan lain sebagainya, penilaian kita terhadap sesuatu hal yang sebenarnya penting dan tidak terlalu penting jadinya tumpul di sana. Kalau aku sering bilangnya ke klienku, sebutannya adalah sebagai clouded, berawan pikiran kita. Jadi nggak bisa mikir jernih, nggak jernih, penuh banget. Jadi sebenarnya solusi-solusi yang sebenarnya sudah di depan mata itu nggak kelihatan karena ada awan tuh di pikiran kita. Seperti itu tadi. Saya juga setuju sekali Bu Tika. Saya pun mungkin pernah mengalami keadaan seperti itu ya. Dan akhirnya saya mulai belajar juga, seperti tadi saya lagi belajar di Bintara Kampus, dan akhirnya saya bisa berpikir lebih baik lagi. Dengan tadi seperti yang Ibu Tika katakan, gimana caranya kita bisa mengolah sehingga kabut itu mungkin jadi nggak terlalu parah. Betul. Lalu gimana nih cara kita yang mungkin dalam keadaan yang berkabut itu? Jadi kita bisa membangun kebiasaan baru agar tidak mudah terjebak dalam overthinking atau kabut tersebut.
Oke, baik. Satu hal yang saya pelajari selama jadi sekolah dan sekarang mengajar juga ya di Bentara adalah ternyata pikiran kita itu cuma pikiran loh. Pikiran adalah Hmm. pikiran, pikiran bukan realita. Coba kita cek. Kalau kita besok cemas, aduh besok ada tugas yang belum selesai, nanti kalau dosennya marah gimana ya? Pertanyaan saya, apakah kita yakin 100% bahwa tugasnya besok tidak selesai? Enggak juga ya, enggak 100% ya kita yakin. Apakah kita yakin 100% dosennya besok akan marah? Ya enggak juga sih, tergantung kita ngerjain nggak ya sekarang. Bukan? Pikiran hanya pikiran ya, ternyata pikiran bukan realita kok. Coba apa lagi, misalkan, Tony ada pikiran nggak yang dirimu cemaskan misalkan sekarang? UAS sebentar lagi. UAS sebentar lagi, apa yang dirimu pikirkan terkait dengan UAS? Mungkin lebih ke nanti UASnya seperti apa ya, dan aku bisa melakukannya nggak ya? Susah nggak ya? Oke, susah nggak ya UASnya? Apakah kita yakin 100% bahwa UAS yang dirimu cemaskan, mata kuliah itu 100% akan sesulit itu? Itu sih. Yes, belum tentu. Berarti sebenarnya itu pikiran atau realita? Pikiran. Yes, benar banget. Itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kita belajar untuk melihat pikiran sebagai pikiran aja. Pikiran itu bukan realita kok. Gitu. Tapi pertanyaannya salah nggak kita berpikir kayak gitu? Enggak juga. Nggak juga. Nggak salah kita punya pikiran. Karena memang seperti itulah bagaimana otak kita bekerja. Otak kita kan memang kerjanya bikin pikiran ya. Malah kalau misalkan tiba-tiba kok aku nggak ada pikiran, itu malah kayak sebentar apa nih yang terjadi seperti itu alarm malah buat kita. Tapi ketika otak kita berpikir memproduksi pikiran, yang wajar kok, memang begitulah cara otak kita bekerja. Yang kita belajar adalah memisahkan yang mana pikiran dan mana realita, seperti itu sih yang saya saat ini pegang sekali. Ini benar-benar hal yang membantu ya. Gimana caranya kita benar-benar bisa membedakan antara berpikir itu nggak salah, mungkin ada hal negatif itu nggak salah, tapi itu hanya pikiran dan realitanya nanti mungkin akan berbeda. Jadi mungkin memang Betul. yang bisa kita lakukan ya jalanin dulu ya, ya daripada banyak mikir. Betul banget, itu poin yang bagus banget tuh, bahwa jalanin aja dulu gitu. Terus untuk kita nih bisa terus jadi orang yang jalanin aja dulu atau jadi orang yang bisa punya pemikiran lebih baik. Ada nggak sih teknik atau habit yang bisa bantu kita tuh beralih dari berpikir berlebihan, overthinking, dan akhirnya kita bisa lebih ke bertindak. Oke, terima kasih banyak. Mungkin untuk menjawabnya, saya akan pakai analogi lagi nih. Saya suka banget sekarang ngomongnya pakai analogi atau metafora. Jadi gini, bayangkan kita itu seperti kapal laut, gitu ya. Kita kapal laut yang mau pergi dari pulau A ke pulau B, seperti itu. Kalau di laut, itu ada apa sih di sana? Pasti akan ada ombak, pasti akan ada badai, gitu. Pertanyaannya, kita bisa prediksi nggak nanti ombaknya akan datang jam berapa, selama apa, sebesar apa, kemana arahnya, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kita nggak akan tahu ombaknya itu akan datang kapan, badainya datang kapan, segede apa, dan lain sebagainya. Bisa nggak kita mengontrol si badainya? Badai kamu datangnya nanti jam 3 aja pas aku udah siap. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Badai dan ombak itu sebenarnya seperti masalah dalam hidup kita. Atau tantangan-tantangan tuh kayak tadi misalkan kayak aduh minggu depan UAS gitu, itu kayak badai itu dalam hidup kita. Nah kalau misalkan datang badai, wajar dong kita terombang-ambing pasti kan. Nah terombang-ambing itu adalah kondisi kita ketika kita cemas gitu, kayak terombang-ambing, bingung kemana, clouded tadi ya, agak berawan dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang si kapal punya supaya setidaknya kapal itu tidak terombang-ambing dan nggak jauh banget gitu keluar dari jalur kita tadi ke Pulau B. Kira-kira gimana tuh? Apa yang si kapal ini punya? Kompas. Kompas, good. Kompas itu kan bisa menentukan jalan kita. Dan kita ingat lagi, kapal itu punya apa? Punya jangkar nggak? Oh iya. Punya ya, kapal punya jangkar.
Boleh nggak kita nurunin jangkar terlebih dahulu ketika badai supaya at least kapal kita nih nggak terombang-ambingnya, nggak yang kemudian jauh banget gitu. Boleh ya kita nurunin jangkar. Nah, jangkar ini sebenarnya dalam psikologi atau dalam konseling kita sebutnya sebagai mindfulness. Gitu. Kita turunin jangkar dulu. Kalau kapal punya jangkar, jangkarnya manusia apa ya? Jangkarnya manusia adalah kelima panca indera kita. Jadi ketika kita sedang menghadapi badai, ketika kita sedang cemas, lagi overthinking, kita aktifkan aja kelima panca indera. Kenapa sih diaktifkan gitu? Pasti kan muncul pertanyaan, kenapa mengaktifkan panca indera? Coba kita cek, ketika overthinking, seakan-akan pikiran kita nggak di sini dan saat ini. Seakan-akan pikiran kita itu ada di masa lalu atau di masa depan. Aduh, besok gimana ya uasnya? Padahal uasnya masih minggu depan. Aduh, nanti gimana ya dosennya nilainya? Padahal belum kejadian juga. Masih sebulan lagi dosennya yang menilai. Atau di masa lalu, aduh, kemarin aku bodoh banget deh ngerjain UTS-nya nggak bener deh. Kayaknya salah di bagian A, B, C, D. Padahal kejadiannya kapan? Di masa lalu. Gitu. Nah, supaya kita kembali lagi ke masa ini, kita kita aktifkan kembali panca indera. Coba lihat kanan kiri, tarik nafas. Oke, oh iya, saat ini saya lagi di kampus ya. Oh iya, sekarang saya lagi di kampus, lagi dengerin musik, sambil tarik nafas. Oke, sekarang saya nggak lagi di minggu depan ketika UAS. Sekarang saya lagi belajar, di depan saya ada buku. Oh, bukunya kertasnya kayak gimana ya? Apa tuh namanya? Eh, Teksturnya, sambil tarik nafas. Oh iya, ruangannya ternyata sekarang baunya vanila ya. Oh, saya ternyata pakai pewangi ruangan vanila ya, seperti itu. Itu jangkar buat kita supaya tadi, setidaknya ketika kita clouded, ketika kita badai, kita nggak terombang-ambing tuh dalam si overthinking kita itu. Gitu, Tony. Ini hal menarik yang membuat saya lebih mengerti ya tentang bagaimana kita mengatasi overthinking. Dan itu juga hal yang menurut saya sangat berguna karena memang dalam beberapa bulan ini kita memang belajar kayak tadi mindfulness ya. Dan itu hal membantu saya gitu. Kadang saya mungkin lagi capek banget, ada banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang mungkin aduh saya lelah banget gitu. Tapi pada saat di kampus saya fokus ke depan, melihat dosennya, melihat OHP-nya, melihat materinya, itu buat saya lebih sadar, oh saya lagi di kampus dan saya harus fokus dan saya harus mengerti apa yang harus diajarkan. Yes, benar banget. Mungkin satu analogi lagi dari saya deh, Tony, terkait dengan hal itu. Menarik banget tuh tadi yang Tony bilang. Oh, jadi lebih baik kita fokus pada saat ini aja ya. Gitu. Itu saya setuju banget. Karena gini, saya pas itu juga pernah, pasti ya, namanya juga manusia. Pasti kita pernah merasa cemas, seperti itu. Kita bayangkan kalau misalnya kita akan mendaki gunung. Kita masih ada di titik B, kemudian kita harus mendaki gunung ke sana. Kalau kita melihat ke puncak, rasanya kayak gimana sih? Aduh, jauh banget. Aduh, nanti gimana ya jalannya ya? Gitu, kayak jauh banget, nggak kebayang nanti jalan setapaknya akan sebesar apa dan lain sebagainya. Itu nggak kebayang. Tapi coba kita lihat, dibandingkan kita melihat ke atas gunung, coba kita lihat ke bawah, lihat ke kaki kita. Kemudian kita nampak satu. Ketika kita melihat di apa yang ada di depan kita dibandingkan apa yang ada di ujung sana, ternyata lebih nyaman ya. Lebih mudah ya kita melangkah satu langkah dibandingkan kita membayangkan berapa kilometer yang harus kita lalui seperti itu. Jadi saya setuju banget tadi Tony bilang bahwa kita perlu lebih fokus di masa ini dibandingkan kita mencemaskan apa yang belum terjadi di sana. Seperti itu. Wah, ini setuju banget. Dan mungkin relate ya, karena saya dulu suka bepergian untuk hiking. Dan saya oke. saat saya ngelihat ke atas, aduh kok ini kayak capek banget ya, kok masih jauh banget ya, aduh ini di jam segini nih bagaimana ya, jadi paniknya tuh lebih parah. Tapi kalau saya coba mengatur nafas, terus habis itu saya coba melihat ke bawah, kita udah rada di atas, wah pemandangannya indah banget ya, justru itu jadi hal yang buat saya lebih semangat lagi, oke di atas pasti lebih bagus lagi. Saya harus coba. Ini terima kasih banyak ketika untuk analoginya yang
luar biasa juga. Dan ini kan tentang bagaimana kita cara mengatasi overthinkingnya ya. Ini mungkin lebih ke cara gimana sih kita jika kita punya nih rasa takut gagal yang besar atau perfeksionisme yang kita harus gini, harus gini, harus gini. Akhirnya kita sulit untuk memulai sesuatu. Oke, baik. Kalau kita merasa cemas, yang perlu kita pahami terlebih dahulu dan yang perlu kita lakukan adalah kita membiarkan diri kita merasa cemas. Malah bingung ya, hah? Boleh merasa cemas? Ya boleh banget dan wajar kita merasa cemas. Kita validasi dulu bahwa oke, sekarang saya sedang cemas. It's okay saya merasa cemas. Kemudian kita boleh mikir, kenapa ya saya cemas? Oh iya, besok saya mau ujian. Wajar nggak ya saya cemas? Ya wajar banget. Yang perlu kita lakukan adalah coba kita tuliskan pikiran-pikiran kita di selembar kertas. Gunanya buat apa? Gunanya supaya membuat jarak antara kita dengan pikiran kita. Kuncinya adalah di sana sebenarnya, membuat jarak, memahami, menyadari bahwa pikiran adalah pikiran bukan realita. Kenapa sih Kak harus ditulis gitu? Karena kalau misalnya kita pikiran aja, rasanya penuh banget di sini kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi ketika kita tulis, kita jadi tahu kayak oh iya, oh ini toh pikiran saya, oh dan lain sebagainya. Jadi kita membuat jarak seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal kecil aja yang bisa kita lakukan. Perfeksionis itu muncul ketika kita ingin semuanya sempurna, ya kan? Kita pengen semuanya berjalan dengan lancar, tapi sebenarnya bisa nggak sih hal itu terjadi? Sulit banget ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Yang kayak tadi, iya kan? Kayak kita udah kapal nih, udah mau berlayar, udah punya perbekalan banyak banget, tapi balik lagi ternyata ada badai di depan yang kita nggak bisa prediksi, and that's okay. Ya sudah. Perfeksionisme kan itu adalah datang dari kita yang ingin sempurna. Maka dari itu kita perlu memahami juga bahwa ada hal yang bisa saya kontrol dan ada hal yang tidak bisa saya kontrol, dan itu adalah wajar banget gitu. Oke, penilaian dosen nggak bisa saya kontrol. Saya pengennya dapat 100, ya semua orang pengennya dapat 100. Tapi bagaimana dosen menilai kan nggak bisa ya. Kayak tiba-tiba Tony datang ke ruangan saya, Miss, pokoknya saya mata kuliah ini harus dapat 100. Itu kan nggak bisa. Ya kan, nggak bisa kita seperti itu. Jadi ya sudah, kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Apa tuh yang bisa kita kontrol? Ya diri kita sendiri. Oke, saya nggak bisa kontrol dosen, saya kontrol deh. Oh, saya tahu misalkan UASnya akan misalkan 2 hari lagi. Hal kecil apa ya yang bisa saya lakukan? Seperti itu. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil aja. Itu membantu kita supaya kita bisa memulai sesuatu. Gitu. Jadi it's okay. Mulai aja dulu ya, tadi Tony bilang. Mulai aja dulu. Jalanin aja dulu. Gitu. Ini membantu ya, karena memang saya itu dulu tipe yang kayak berpikirnya banyak banget ya. Selalu saya juga mencoba untuk bagaimana saya nulis satu-satu apa saja yang saya harus lakukan sekarang. Jadi saya sadar bahwa berpikir itu bukan hal apa yang akan saya lakukan nanti, melainkan apa yang harus saya lakukan sekarang. Dan itu jadi lebih jelas fokusnya kemana. Gitu. Itu yang emang banyak untuk mindfulness sih. Iya, betul banget. Terima kasih Bu Tika untuk waktunya, dan juga terasa juga nih kita udah sampai di penghujung sesi kita hari ini. Dan tadi untuk waktu dan insight-nya itu juga sangat bermanfaat. Hari ini saya belajar banyak banget, mulai dari apa itu overthinking, kenapa hal itu bisa terjadi, sampai ke strategi praktis yang bisa kita lakukan untuk mengelolanya. Ya, tadi saya belajar juga dengan analogi yang baik ya, seperti manusia itu punya jangkar. Ternyata jangkarnya itu adalah bagaimana kita memakai seluruh panca indera kita untuk kita sadar di saat ini dan kita bisa mindfulness. Sama seperti yang tadi juga kita saat kita mendaki gunung, kita kalau melihat ke atasnya mungkin kita capek duluan atau panik duluan, masih jauh. Tetapi saat kita melihat atau saat kita melihat sekitar kita, di situ kita lebih sadar bahwa oh ya nggak apa-apa, dari sini udah bisa melihat pemandangan yang indah, kita bisa terus maju pelan-pelan seperti itu.
Dan tadi saya juga belajar untuk bagaimana tuh kita bisa ada di saat ini. Bukan di saat mungkin yang akan nanti kita melakukan apa segala macam. Tapi di saat ini apa yang bisa kita lakukan. Dan yang bisa kita lakukan itu kita harus lakukan dulu. Gitu. Terima kasih banyak Bu Tika, dan tentunya ya semoga obrolan kita hari ini itu bisa bantu teman-teman yang sedang berjuang dengan overthinking. Bisa merasa lebih mengerti dan punya bekal untuk mulai berubah juga. Nah, kalau buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi konselor profesional, membantu individu yang mengalami gangguan emosi, mental, maupun perilaku, kami di Bentara Kampus sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk program studi konseling terapan. Dan program beasiswa ini bisa hingga 100% untuk fresh graduate. Jadi teman-teman untuk yang tertarik jadi konselor profesional, teman-teman bisa langsung DM di IG Bentara Kampus. Oh ya, untuk teman-teman juga jangan lupa webinar kami tentang disabilitas netra pada 31 Mei 2025 serta konferensi pendidikan inklusi di bulan Agustus. Nah, info selengkapnya bisa dilihat di profil Instagram @bentarakampus. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @bentarakampus agar tidak ketinggalan Instagram live kami dengan topik-topik selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik seputar mental health dan pendidikan. Sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah, terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore juga Pak Tony.